Iya, iya. Itu bawa, bawa aja ntar, dibagiin aja. Gak apa-apa, bawa aja. Iya. Ya, belum pernah datang atau ini. Kampur mana kampur? Ketik. Ini muat nih. Bisa pegang? Pegang ya. Ya, sip. Tahan. Oke. Sip. Bismillah. Ya. Assalamualaikum. Maafin ya, Bu. Assalamualaikum. Cepat. Jadi bangku satu. Bangku Jangan satu, Bu. Tat. Bangku satu, Tat. Bangku satu. Oke. Sampingan aja itu. Hah? Dalam sini. Iya. Haji sama Kampur sini. Haji sini dulu. Antum sini. Sini. Sini berdua. Allah karim, masya Allah. Antum duluan aja. Antum asal apa? Ya, entar. Dulu. Kenalin aneh aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pak Kiai Asep dan Bu Nyai yang memang lagi ada acara di luar, para asatid, para asatidah, keluarga besar Ponpes Insan Kamil Payatiman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini saya dari Depok tadi pagi kita berangkat bersama Ustadz Yudi Marando, ini samping saya. Ibu, ini Ustadz Yudi Marando, kalau ibu dulu sering nonton di Antv, nah beliau penceramah Antv ya, Ustadz Yudi Marando. Jadi di TV itu beliau memang sudah biasa berceramah kemana-mana. Alhamdulillah beliau hari ini sudah ada jadwal ceramah di Depok Maulid Nabi, tapi karena sudah janji mau ikut silaturahim, mau nyari berkah ya. Jadi beliau juga sebagai ketua bidang dakwah Majlis Zikir Hudurul Qalbi yang saya pimpin. Alhamdulillah beliau bisa ikut, nanti akan memberikan ya sedikit perkenalan dan tausiah buat menyemangati para santri dan ibu-ibu. Juga saya mengajak saudara saya nih Pak Haji Hendri
Beliau pengusaha dari PT Anugrah Wijaya Internasional. Produknya itu produk herbal ya, ada 4 macam, dan alhamdulillah nanti kita bagikan ya kepada santri-santri. Memang belum semuanya, tapi doakan nanti ada rezeki bisa nanti dibagikan lagi kepada santri yang lain yang belum dapat. Ya, insya Allah doain. Ada Bu Hajah Dian juga ya. Nanti kita akan habis tausiah kasih karena hari ini 21 Rabiul Awal ya, 21 Rabiul Awal, jadi kita akan panggil 21 anak-anak yatim santri ya untuk kita kasih. Tapi insya Allah nanti minyak alik mama kebagian semua insya Allah ya. Kalau minyak alik mama kebagian semua, cuman nanti sabun beberapa santri dulu ya dengan uang jajannya. Dan minta doa ya, nanti kita bareng-bareng berdoa Al-Fatihah khusus. Mudah-mudahan semua niat hajat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doain juga Ustadz ya, udah 9 bulan. Jadi bulan Desember, tanggal 15 Desember hari Ahad mau berangkat kajian subuh di Cilodong Depok. Tapi Allah berikan ujian, yaitu ditabrak motor gerobak yang ada isi kelapanya, kaki patah 3. Jadi di dengkul patah, hancur, di bawah dengkul, di paha. Kata terapisnya kalau normalnya diobatin 2 tahun lebih baru bisa jalan. Tapi alhamdulillah 5 bulan Ustaz udah bisa ngisi dakwah lagi walaupun masih pakai kursi roda. Pakai kursi roda ke masjid khotib Jumat. Nah, setelah itu baru bisa pakai tongkat pelan-pelan. Jadi ini hari ini tepat 9 bulan kecelakaan yang terjadi bulan Desember, hari Ahad, pertengahan Desember, dan sekarang pertengahan September. Jadi pas 9 bulan. Mudah-mudahan kalau ibu hamil kan 9 bulan nggak lama lahir. Nah, mudah-mudahan ini mah nggak lama jalan ya, insya Allah. Karena kalau kita sudah bisa jalan, normal juga dakwahnya nanti. Jadi ibu bapak tidak panjang lebar, kita dengerin ceramah tausiahnya Ustadz Yudi Marando. Nanti baru kita zikir Fatihah khusus, kita doakan buat beberapa orang yang memang menitipkan doa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam makan opak. Jawab salamnya kok belum kompak nih ibu-ibunya. Saya kasih pantun deh ya Bu ya. Buah kedondong, buah pepaya. Pohon salam berbuah pala. Jawab dong salam saya. Yang jawab salam saya dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sok galacok, galagacok, cocok. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, guru kita bersama Bapak Kiai Asep beserta keluarga besar Pondok Pesantren Insan Kamil ya, Patiaman Purwakarta. Juga yang kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Ade Permana. Juga di sini ada sahabat saya Bapak Hendri, juga Bapak Brian, juga anak-anakku sekalian beserta segenap wali santri yang saya lihat saat ini luar biasa, cantik jelita bagaikan Dewi Sinta. Betul Bu ya? Amin ya rabbal alamin.
Sama-sama kita ketahui sekarang bulan apa nih anak-anak sekalian? Bulan Hijriahnya bulan apa? Tanggal berapa? Tanggal 21 Rabiul. Kalau kita berbicara tentang bulan Rabiul Awal, pasti kita ingatnya apa nih? Ingatnya apa? Kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil suri teladan, untuk mencontoh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak? Terdapat dalam surat apa? Siapa yang tahu? Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Allah dokumentasikan, Allah ilustrasikan dan abadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi. Masya Allah, pinter semua ini ya. Sungguh sudah ada suri teladan yang baik dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dan paripurna dalam segala aspek kehidupannya. Apa buktinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sempurna? Yang pertama, kalau kita berbicara tentang perniagaan, tahu perniagaan anak sekalian? Apa tuh? Dagang. Kalau kita berbicara tentang perdagangan, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang saudagar, seorang pengusaha yang sukses, yang perniagaannya sepanjang jazirah Arab ketika itu dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak? Kalau kita berbicara tentang peperangan, tahu perang? Apa perang? Tembak-tembakan. Ya. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang panglima perang yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin peperangan langsung. Ya. Jadi kalau sekarang kalau jenderal itu memberikan komando, betul nggak? Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung turun ke medan pertempuran sampai giginya apa? Giginya rontok, pipinya kena panah, bercucuran darah. Tapi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin peperangan. Kalau kita berbicara tentang keluarga, baginda kita sangat sayang sama keluarganya. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak-anak yang yatim. Oleh karena itu kita patut mencontoh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengambil figur lain selain baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama pesepak bola kita kenal, betul nggak? Coba Ronaldo dari mana? Dari mana? Negaranya mana Ronaldo? Portugal. Klubnya mana? Al-Nassr, tahu tuh. Coba kalau Lionel Messi dari mana Lionel Messi? Klubnya mana klubnya? Oh, Inter Miami, tahu tuh. Coba kalau Pak Ustadz tanya siapa itu Salman Al Farisi, tahu nggak? Kok nggak tahu? Kalau kita pemain sinetron kenal, Amaluddin Maya kenal nggak bu? Nggak kenal? Iya. Alhamdulillah. Nah,
Sekarang satu aja ya, karena waktunya hanya sebentar. Pak Ustadz akan ngambil satu contoh yang harus diteladani dari diri kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu senantiasa memberikan penghargaan, memberikan apresiasi kepada manusia-manusia yang berbuat baik. Apa? Penghargaan yang memberikan kepada mereka yang selalu senantiasa berbuat kebaikan. Jadi ketika itu, waduh saingan kita. Ya, halo jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ya, pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat di masjid. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat di masjid, Rasul pasti melihat seorang nenek tua. Siapa yang tahu ciri-ciri orang sudah tua? Siapa yang tahu? Ayo, Bu, tahu nggak orang yang sudah tua? Ya, didengerin semua nih. Nenek-nenek tua yang pertama ubannya sudah mulai bertabur, betul nggak? Giginya sudah mulai kendor, betul nggak? Makannya sudah pakai bubur. Apalagi? Jalannya sudah mulai tersungkur. Tinggal masuk lihat. Nah, jadi ada berapa tuh contohnya? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Ayo. Yang pertama, uban sudah mulai bertabur. Kedua, pipi sudah mulai mengendur. Ketiga, gigi sudah mulai gugur. Jalan sudah mulai tersungkur. Sedikit lagi masuk liang. Bukan Pak Ustadz yang ngomong ya. Suatu ketika Rasulullah sholat di masjidnya ketemu. Di hari pertama yang biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat nenek-nenek itu ada di sekitar masjid melaksanakan sholat bersama, nggak ada. Di hari yang kedua juga nggak ada. Di hari yang ketiga juga nggak ada. Pas di hari yang keempat Rasul tanya kepada sahabat yang ada di masjid, wahai sahabatku, engkau melihat nggak? Namanya kebenaran nenek Mahdhafah. Kamu melihat nenek Mahdhafah nggak? Yang biasanya ada di sekitar masjid, dia selalu senantiasa membersihkan masjid. Para sahabat itu bertanya, tidak lihat ya Rasulullah. Memang sudah 3 belakangan ini nenek Mahdhafah nggak datang ke masjid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, siapa yang tahu rumahnya? Salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya tahu rumah nenek Mahdhafah tapi jauh ya Rasulullah. Perjalanannya sangat jauh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak apa-apa. Tolong antarkan saya ke rumah nenek Mahdhafah. Saya ingin tahu apakah nenek Mahdhafah sehat atau sakit. Akhirnya sahabat itu mengantarkan Rasulullah ke rumah nenek Mahdhafah. Ternyata rumahnya sangat jauh. Kalau sekarang enak ada mobil, betul nggak? Pak Ustadz dari Depok jam berapa tadi? Jam 8. Jam 7. Sampai sini bisa. Nggak sampai zuhur. Tapi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke rumah nenek Mahdhafah, kira-kira habis subuh sampainya mau johor, jauh nggak? Jauh nggak? Kalau sekarang enak. Akhirnya assalamualaikum. Dijawab gimana? Apakah di sini benar rumah nenek Mahdhafah? Kata keluarganya, benar ya Rasulullah. Di sini rumah nenek Mahdhafah. Bagaimana keadaan kabar dari nenek yang biasanya sholat di masjid? Akhirnya sang keluarga dengan berkaca-kaca mengatakan, ya Rasulullah,
nenek telah meninggalkan kami ya Rasulullah. Nenek sudah meninggal dunia ya Rasulullah 4 hari yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Hah, itu umpamanya kalau sekarang. Kenapa tidak mengkabari aku kalau nenek tersebut meninggal dunia? Maka kata keluarganya, ya Rasulullah, nenek meninggal pada malam hari. Langsung aku bersama warga sekitar memakamkan nenek kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu nenek dimakamkan di mana? Maka diantarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemakaman nenek tersebut, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta mensolatkan nenek tersebut. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya kita tidak boleh mengecilkan perbuatan baik seseorang, betul nggak? Jangan kita suka menghina pekerjaan-pekerjaan orang lain. Kita contoh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai nenek tersebut meskipun nenek tersebut hanya berada di masjid. Kalau sekarang kan ada rumput di masjid suka dicabutin gitu. Ada debu disapuin. Padahal nenek Madopa adalah seorang mantan budak dan dia kulitnya hitam legam. Ya, tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai nenek tersebut. Nah, kalian anak-anakku sekalian di pondok ini, kalian harus menghargai sekecil apapun sahabat kalian, manakala sahabat kalian itu melakukan satu perbuatan, betul nggak? Jangan malah main kata-kataan. Saudara main kata-kataan nggak nih? Main ledek-ledekan, jelek, pesek, pendek, gendut, kurus, ceking. Ada nggak? Boleh nggak kayak gitu? Siapa yang suka main kata-kataan tunjuk tangan? Ada nggak? Insya Allah nggak ada. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hargai siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kalau sahabat kita melakukan perbuatan yang baik, kita doain nggak? Nah, mari sama-sama kita berdoa bersama ya untuk orang tua kita dan juga orang tua kita yang saat ini ya ingin berbagi kebaikan. Ya, ini sahabat saya yang ganteng ya, yang tampan rupawan bagaikan peragawan. Ya, Bapak Hendri dan juga Bapak Brian ingin berbagi kebaikan beserta Nyonya Dian. Nah, ibunya juga cantik jelita bagaikan Dewi Sinta, betul nggak? Ya, ingin berbagi kebaikan. Maka sudah sepantasnya, selayaknya kita mendoakan beliau, betul nggak? Agar usahanya semakin hari semakin lancar, amin. Agar umurnya semakin hari semakin berkah. Agar rezekinya bukan lancar aja tapi juga bisa berbagi kepada orang lain, amin ya Rabbal. Hanya ini saja yang Pak Ustadz dapat sampaikan. Poinnya cuma satu. Apa tadi? Kalau orang berbuat kebaikan, hendaknya harus kita hargai. Yang pertama, yang kedua apa lagi? Ciri-ciri orang tua apa? Lu paham kan? Uban sudah mulai, kulit sudah mulai, gigi sudah mulai, makan sudah, tinggal jalan mulai dikit lagi masuk. Hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ada kebaikan buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah